Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi kita mulai dari Romawi 1 ya. Untuk mata pelajaran fikih untuk anak-anak SD kelas 5 atau kelas 3 MDTA. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D sebagai jawaban yang paling benar. Nah, itu dijawab di lembar jawab. Jangan lupa kasih nama, nomor absen sama mata pelajarannya apa. Oke, kita zoom dulu dari nomor 1. Ya, nomor 1. Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sidik sampai A. Terbenamnya fajar, B. Waktu istiwa, C. Terbitnya matahari, D. Terbenamnya matahari. Soal nomor 1, waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sodik sampai A. Terbenamnya fajar, B. Waktu istiwa, C. Terbitnya matahari, D. Terbenamnya matahari. Oke, langsung nomor 2, waktu sholat isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai A. Terbenamnya matahari, B. Waktu istiwa, C. Terbitnya fajar sodik, D. Terbitnya matahari. Selanjutnya, nomor 3. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu diistilahkan dengan, saya ulangi, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu diistilahkan dengan A. Munfarid, B. Jamaah, C. Rawatib, D. Qodho. Langsung nomor 4, rawatib. Nah, kata rawatib maksudnya adalah A. Qobliyah Ba'diyah, B. Wajib sunnah, C. Kusuf dan khusuf, D. Fitri dan adha. Nomor 5. Sholat witir dikerjakan setelah sholat. Ayo, sholat witir dikerjakan setelah sholat apa? A. Maghrib, B. Isya, C. Subuh, dan D. Asar. Gampang ya? Sudah kita lakukan sekarang bulan Ramadan. Membaca surat Al-Fatihah. Nomor 6. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang keberapa? Membaca surat Al-Fatihah, dibuka lagi bukunya. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Sunnah dalam sholat terbagi atas A. Nafilah dan muakkad, B. Qobliyah dan Ba'diyah, C. Ain dan kifayah, D. Ab'ad dan hayat. Nah, ada 2 pokoknya. Salam nomor 8. Salam yang kedua termasuk sunnah. A. Qobliyah, B-nya apa ini? B. Ba'diyah, C. Ab'ad, D. hayat. Sekali lagi, salam yang kedua termasuk sunnah. A. Qobliyah, B. Ba'diyah, C. Ab'ad, D. hayat. Nomor 9. Kita perpusat dulu. Di bawah ini termasuk sunnah hayat ya. Di bawah ini yang termasuk sunnah hayat kecuali A. Membaca amin, B. Salam kedua, C. Tasyahud awal, D. Membaca doa iftitah. Nomor 10. Duduk di antara 2 sujud diistilahkan dengan apa? A. Julus akhir, B. Julus awal, C. Julus bainas sajdataini, D. Tumakninah fil kulli. 11. Kita diharamkan melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, pokoknya ada waktu-waktu sholat sunnah atau waktu yang diharamkan untuk sholat. Itu waktunya kapan? Ya, yaitu setelah A. Sholat subuh, B. Sholat duhur, C. Sholat maghrib, D. Sholat isya. Nah, waktu yang diharamkan sholat itu setelah sholat subuh, duhur, maghrib, atau isya.
Nomor 12. Sujud karena lupa mengerjakan sunnah ab'ad disebut. Ya, sujud karena kita lupa mengerjakan sunnah ab'ad disebut A. Sujud tilawah, B. Sujud sahwi, B. Sujud sahwi, C. Sujud syukur, D. Sujud rukun. 13. Sholat berjamaah hukumnya A. Fardu ain, B. Fardu kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Sunnah nafilah. 13. Qashar. Nah, sholat qashar ya ada ya. Sholat qashar atau qashar sendiri artinya itu apa? A. Mengumpulkan, B. Mengeraskan. Ulangi ya. Qashar artinya A. Mengumpulkan, B. Mengeraskan, C. Memisahkan, dan D. Meringkas. Nomor 15. Jamak. Nah, ada sholat jamak. Jamak sendiri artinya A. Mengumpulkan, B. Mengeraskan, C. Memisahkan, D. Meringkas. Nomor 16. Berikut adalah kewajiban muslim yang masih hidup terhadap yang sudah meninggal. Ya, kecuali A. Memandikan, B. Mensolati, C. Menguburkan, D. Ikut bersedih. Nah, gampang nih ya. Nomor 18. Golongan yang berhak menerima zakat itu ada berapa golongan? A8, B7, C6, D4. Next, selanjutnya orang yang mengeluarkan zakat diistilahkan dengan apa? Atau orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berzakat itu disebut apa? A. Amil, B. Mu'alaf, C. Muzaki, dan D. Mustahik. Nomor 19. Pihak yang menghimpun dan kemudian menyalurkan harta zakat disebut, atau gampangnya gini, pihak yang mengumpulkan zakat dari kaum-kaum dan kemudian itu menyumbangkan atau mengeluarkan ya, menyalurkan zakatnya disebut itu apa? Petugasnya lah. A. Amil, B. Mu'alaf, C. Muzaki, atau D. Mustahik. Nah, yang Romawi 1 yang terakhir, orang yang baru masuk Islam itu disebut apa? A. Amil, B. Mu'alaf, C. Muzaki, atau D. Mustahik. Oke, kalau sudah silahkan untuk yang Romawi 2 dikerjakan pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa jawabannya. Ya. Nomor 1, istilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan tepat. Oke, soal nomor 1 Romawi 2. Tayamum adalah bersuci dengan memakai alat berupa titik-titik-titik. Nah, tayamum menggunakan apa? Silakan dijawab. Terus nomor 2, syarat sahnya sholat itu ada berapa? Nah, tinggal dijawab pakai angka saja, ada berapa? Ada 1 atau ada berapa atau terserah. Nomor 3, munculnya fajar sotik merupakan tanda telah masuknya waktu sholat titik-titik-titik. Nah, ini fajar sotik itu merupakan tanda ketika waktu sholat apa? Nah, kalian jawab. Bisa subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, pokoknya antara 5 itu ya. Nomor 4, pada waktu iktidal di rakaat akhir sholat subuh, nah, kita disunahkan melakukan titik-titik-titik. Ya, pokoknya yang sholat subuh pasti tahu lah bedanya sholat subuh dengan sholat yang lain, di rakaat terakhirnya ada apa. Dan nomor 5, sunnah yang dikerjakan dalam sholat terbagi atas 2 bagian. Nah, itu di jawaban di Romawi 1 ada kalau tadi benarnya. Sunnah itu ada 2, apa aja. Terus nomor 6, membaca tasyahud awal termasuk sunnah titik-titik-titik. Nah, jawab sendiri. Apabila tidak melakukan kunut karena lupa, nah ini, maka sunnah menggantinya dengan titik-titik-titik.
Apabila kita tidak melakukan kunut karena lupa, maka sunnah menggantinya dengan titik. Nomor 8, sholat yang boleh dikosor berupa titik. Sholat yang boleh dikosor berupa titik. Apa aja sholatnya ya. Terus nomor 19 atau nomor 9, sholat sunnah yang bilangan rokaatnya ganjil adalah gampang. Apa ya dijawab? Nomor 10, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu disebut titik. Ini juga gampang. Nah pokoknya untuk Romawi 2 jangan sampai kosong ya. Dijawab, yang penting ada tulisannya. Salah dapat poin 1 ya. Kalau nggak dijawab nanti dapat poin 0. Nah yang Romawi 3 juga jangan sampai kalian itu kertas atau nomor dari jawabannya itu kosong lah. Minimal ada oret-oretan tapi yang wajar jawabannya. Nomor 1 atau Romawi 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini Isa ya. Dari soal nomor 1, apa aurat laki-laki ketika dalam sholat? Nah, terangkan itu maksudnya dari mana sampai mana auratnya laki-laki itu, yaitu bagian yang wajib kita tutup ketika kita dalam keadaan sholat. Nomor 2, kapan kita disunahkan mengangkat 2 tangan dalam sholat? Nah, ada pokoknya ada tiga ya, ada tiga disunahkan mengangkat, ada 3. Kapan aja itu pokoknya ada 3. Tuliskan bacaan sujud sahwi. Yang nomor 3, tuliskan bacaan sujud sahwi. Kalau ini harus pakai bahasa Arab ya. Lafaz ketika kita sujud sahwi itu apa ya, doanya ketika kita melakukan sujud sahwi. Terus bahasa Arab. Terus ada berapakah kewajiban muslim yang masih hidup terhadap yang sesudah meninggal? Sebutkan ya, ada berapa, nanti apa macamnya ya, silakan dijawab. Nomor 5, ada berapakah rukunnya puasa? Sebutkan. Nah, gampang. Rukunnya puasa enggak panjang kok. Oke. Untuk demikian pokoknya sama ya, Romawi 3 itu dijawab jangan sampai kosong lah ya. Untuk semisal saya membacanya terlalu cepat, nanti kalian bisa diulang-ulang aja ketika saya membaca, pause, terus kemudian dijawab dulu, terus kemudian di play lagi kayak gitu ya. Soalnya ini juga untuk menghemat durasi di YouTube. Jadi kalau terlalu lama nanti memorinya terlalu banyak, uploadnya terlalu lama, dan kalian juga terlalu lama menonton YouTube malah menyedot kuota. Oke, untuk fikih silahkan mengerjakan, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.